英雄がいます。奴の肉体、こちらの物理攻撃は効かず、奴の攻撃時は実体化する。つまり相打ちのタイミングしか狙えないということ。 Ketika Obito pertama kali membangkitkan Sharingannya, ia sudah memiliki dua Tomoe yang pada tingkat itu bisa digunakan untuk melacak tanda cakra musuh dan memprediksi pergerakan lawannya. Dan kemudian dia memperoleh Tomoe ketiga setelah menyaksikan kematian Nohararin. Obito membuat Sharingannya selalu tetap aktif sepanjang waktu tanpa ada penurunan pada tingkatan cakranya. Dengan Sharingannya, dia bisa melakukan berbagai genjutsu pada target yang dia hadapi dengan kontak mata, baik untuk menciptakan ilusi, memperoleh informasi, atau mengendalikan lawannya. Obito juga memiliki sejumlah Sharingan cadangan yang dia simpan jika dirinya membutuhkannya. Dia menggunakan salah satu Sharingan ini untuk menggantikan mata yang diberikan kepada Kakashi, dan dia selalu menutupinya dengan topeng miliknya hampir sepanjang waktu. Diketahui bahwa dia kemudian mengorbankan mata tersebut untuk mengaktifkan jutsu terlarang yakni Izanagi. Hal itu memungkinkan pengguna dapat memanipulasi kematian yang ada di sekitar mereka. Izanagi biasanya hanya bertahan beberapa saat, tapi dengan dirinya yang memiliki sel Hashirama, Obito dapat mempertahankannya selama 10 menit. Obito membangkitkan Mangekyo Sharingannya setelah menyaksikan kematian Rin, dan juga Sharingan yang dia berikan kepada Kakashi membangkitkan Mangekyo pada saat yang bersamaan. Obito tampaknya tidak menderita efek buruk dari penggunaan Mangekyo Sharingannya. Contoh seperti penglihatan memburuk atau kelelahan yang seperti dialami orang lain. Dia terlihat selalu prima walaupun selalu mengaktifkan Mangekyo Sharingannya. Mangekyo Sharingan Obito memungkinkan dia untuk melakukan Kamui atau ninjutsu ruang dan waktu. Diketahui bahwa Kamui-nya ini lebih fleksibel dari jutsu Hiraishin level 1 milik Minato. Kamui berfungsi sebagai pintu gerbang ke ruang dimensi lain, di mana dia bisa memindahkan semua atau sebagian tubuhnya sesuka hatinya. Ini kemudian memberi Obito dua kemampuan yang berbeda, yakni pertama jutsu teleportasi, dan yang kedua adalah membuatnya tidak berwujud. Untuk teleportasi sendiri, dia menyerap dirinya melalui mata kanannya ke dimensi khusus, dan dari sana dia bisa bepergian kemana saja dengan begitu cepat. Sementara kemampuan tembusnya adalah aplikasi teleportasi yang lebih khusus, di mana dia hanya mengirim bagian tubuhnya ke dimensi lain, sehingga dia bisa melewati benda-benda atau benda itu sendiri bisa melewatinya. Namun dia hanya bisa membuat dirinya terus-menerus tidak berwujud selama sekitar 5 menit saja. Kamui menjadi gaya bertarung khas Obito, sampai-sampai dia jarang menggunakan bentuk ninjutsu seperti klan Uchiha lainnya. Dalam pertarungannya, dia menggunakan kemampuan tembusnya dan membiarkan lawan menyerangnya. Menurut admin, Obito sangat unik di mana dia membiarkan lawan menganalisa kemampuan matanya, namun dia tahu kalau mereka tidak akan bisa mengetahui cara kerja dari jutsu Kamui-nya. Walaupun benar kalau dia bertarung dengan cara yang sangat angkuh, namun jutsu Kamui-nya itu benar-benar sangat merepotkan. Hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kejeniusan yang tinggi bisa mengetahui cara kerja jutsunya. Saat ini diperlihatkan hanya Minato, Konan, dan Kakashi yang waktu itu mengetahui cara kerja jutsunya. Akan tetapi Minato berbeda dari Konan dan Kakashi. Dia berhasil mengetahui cara kerja kemampuan milik Obito ini hanya dalam waktu beberapa menit saja. Diketahui bahwa Obito saat itu masih berusia 14 tahun saat berhadapan dengan Yondaime Hokage itu. Tanpa otak yang begitu cerdas dan sejenius Minato, maka lawan tersebut tidak akan bisa melukai Obito. Kemudian ada Konan, orang kedua yang berhasil mengetahui kelemahan Kamui-nya. Tetapi dia tidak seperti Minato. Konan sudah bersama Obito sejak lama di Akatsuki, jadi dia bisa selalu mengamati dan menganalisa kemampuan Obito. Sedangkan Kakashi telah berjumpa beberapa kali dengannya, namun ninja peniru tersebut masih tidak mengetahui cara kerja jutsu Obito. Bahkan gabungan antara Naruto, Killer Bee, Guru Gai, Guru Kakashi, dan dua biju yakni Hachibi dan Kyuubi
tidak mampu mengetahui kelemahan Kamui Obito lebih awal. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama, dan pada akhirnya mereka pun tahu berkat mata Obito juga yang ada pada Kakashi. Bisa kalian bayangkan betapa sulitnya melawan jutsu Kamui Obito itu. Dan dia hanya menggunakan satu kemampuan tersebut, namun tingkat kesulitannya sangat ngeri-ngeri sedap. Tapi dia tetap memiliki kelemahan, yakni tubuhnya tidak akan bisa tembus jika dia melakukan teleportasi atau menghisap dirinya untuk pindah ke tempat lain. Itulah pembahasan kali ini mengenai seluk-beluk Kamui milik Obito. Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, maka tulislah di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.